alangkah hebatnya Allah meletakkan indera perasa itu bukan di tenggorokan. Indera perasa itu ada di mana? Di lidah kan? Pak Imam nih Syekh. Kalau kita nyicip kan semuanya sudah terasa nih di lidah. Saya lupa dulu belajar biologi itu. Pokoknya sebelah sininya itu rasa pahit, sebelah sininya rasa manis, sebelah sini udah ada tuh semuanya. Jadi nggak perlu kita nelen, kita udah ngerasa bahwa itu apakah manis, apakah pahit, apakah asin, apakah segala macam sudah ada tuh. Jadi kalau ditanya apakah membatalkan puasa atau tidak icip-icip makanan itu, tidak dengan syarat tidak ditelan. Berarti setelah itu dilepeh dong Ustaz, wajib. Tapi bukan hanya dilepeh. Karena kalau dilepeh, misalnya bubur rendang, terus kita icip. Ini udah pasti, terus kita lepeh. Mohon maaf, tuh misalnya. Pertanyaannya masih ada sisa nggak? Kemungkinan besar masih. Kemungkinan besar masih. Maka ketika ini sisa bercampur dengan air liur, itu masih ada bumbu rendang. Maka untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang berjualan nanti di bulan Ramadan, kemudian harus menyicip makanan sebelum kita jual itu, maka pastikan setelah diicip bukan hanya dilepeh apa yang tadi diicip, tapi juga berkumur-kumur. Dan kumur-kumurnya pakai air mineral ya, jangan pakai sirup marjan. Marjan ya otus itu namanya. Nah boleh. Dalam kasus seperti itu boleh. Yang penting nggak lewat di Hongkong. Yang ulama berbeda pendapat kalau yang kita telan adalah dahak. Dahak yang bukan di tenggorokan ya. Dahak yang di luar tenggorokan. Contoh di hidung. Mohon maaf. Ini sepertinya terkesan jorok. Kalau kita flu begini, itu kan ada dahak ya. Ada dahak ya. Kalau kita flu, kemudian itu ada dahak keluar dari apa? Dari lubang hidung itu ke tenggorokan. Apakah itu batal juga? Mayoritas pendapat ulama mengatakan kalau mampu dikeluarkan dan kita lebih memilih menelan itu batal. Lanjut. Hidung. Ngupil batal puasa atau enggak? Ngupil. Kan tadi kan memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Batal atau tidak ngupil? Tidak batal dengan syarat. Kalau tadi mulut nggak batal selagi nggak lewat di kerongkongan, maka hidung juga nggak batal selagi tidak lewat di sini. Di hidung kita ini ada tulang. Pak. Tulang ini bukan hanya sebagai pelindung hidung kita, tapi juga sebagai isyarat kalau kita itu ngupil, pakai jari apa saja, mungkin jari telunjuk, jari ini, itu pasti mentok di tulang sini. Saya nggak mungkin contohkan ya, karena habis ini saya mau salaman sama Pak Imam. Saya disuruh salaman pula. Ini mentok di sini ada tulang. Kalau melewati tulang ini, otomatis puasanya batal. Otomatis. Contoh, misalnya Bapak hari Minggu gitu ya, mau ngopi lagi puasa, mau berangkat kerja libur, akhirnya diambil gitu. Saya duduk aja lah di depan rumah. Ini lewat ini. Melewati tulang itu sampai biasa kita mau terasa mau bersin, itu batal puasanya. Batal. Meskipun hanya dengan secara fisik. Pertanyaannya, kalau kita istinsyak batal atau tidak? Istinsyak itu kesunahan sebelum kita wudhu kan sunnah untuk hirup air. Sedikit informasi, tidak betul kalau cara istinsyak kita itu begini. Tangan kita dibasahin terus gini. Itu bukan istinsyak. Istinsyak yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tampung airnya, terus kita hirup. Hirup ke hidung ya. Kalau di kumur itu namanya mabah. Kalau istinsyak dihirup ke hidung. Pertanyaannya batal puasa atau tidak? Kalau sampai kita hirup dan tidak terasa perih, tidak terasa panas di hidung, belum batal. Tapi kalau menghirupnya terlalu semangat, sampai terasa perih, bahkan puyeng, kalau nggak terbiasa bahkan gelap pandangan ini, itu fix batal puasa. Itulah mengapa dalam mazhab Syafi'i, kalau kita berpuasa, makruh hukumnya kita istinsyak. Kenapa makruh hukumnya untuk istinsyak? Karena kalau nggak berhati-hati, menghirupnya terlalu kencang, itu bisa melewati tulang sini airnya.
batal puasa. Telinga, korek telinga batal atau tidak? Sama, di telinga ini ada tulang. Kalau kita korek telinga, pakai jari saja, mentok nih. Jari telunjuk mentok, jari ini pun mentok, ada tulang. Tapi kalau mohon maaf, ada di antara kita yang jari kelingkingnya, kalau jari kelingkingnya ada kuku yang panjang, kemudian dimasukkan ke dalam, itu kemungkinan besar melewati pembatas tulang. Itu artinya puasanya seperti itu juga batal. Atau yang lebih jelas lagi, pakai katengdat. Korek telinga, misalnya habis sholat subuh gitu ya, mau berangkat kerja, habis mandi segala macam, udahlah korek telinga dulu biar bersih. Mumpung ini hari Jumat, kan sudah bersih-bersih kan, sebelum kita Jumatan kan, dikorek-korek lah itu telinga pakai katengdat, puasanya batal. Karena katengdat itu sudah melewati tulang di telinga. Itulah mengapa kalau kita puasa, dalam keadaan puasa ya, siang harinya, berenang itu hukumnya makruh. Kenapa berenang hukumnya makruh? Sebab kemungkinan besar air itu lewat dari beberapa rongga tadi. Mungkin lewat hidung, atau lewat telinga. Bahkan kalau Bapak nggak hati-hati, mandi aja bisa batal puasanya. Gimana ceritanya Ustaz? Kalau Bapak mandi, terus pakai gayungnya, saya nggak tahu jamaah hari raya ini pakai gayung atau udah shower. Kalau pakai gayung terus terlalu semangat, sampai terasa di telinga itu kalau kita pukul-pukul kepala, teng-teng, teng-teng, itu batal puasanya. Itu batal. Apa bukti batalnya? Ketika udah bunyi nih, teng-teng, terus kita merengkan lagi ke arah berlawanan, kan keluar airnya. Airnya hangat atau tidak? Belum pernah ini dipegang gitu, keluar itu pegang. Itu airnya hangat. Kenapa airnya hangat? Karena dia sudah masuk ke rongga tubuh yang dalam, rongga telinga yang dalam. Sementara suhu tubuh manusia itu hangat. Maka apa yang masuk ke dalam tubuh dan keluar lagi itu pasti hangat. Air ingus itu hangat. Air mata itu hangat. Orang muntah-muntah itu hangat. Orang keluar air dari telinga, airnya itu hangat. Kenapa? Suhu tubuh manusia itu di dalam itu hangat. Makanya kalau kita kemasukan air, terus kita keluarin, itu airnya hangat. Itu menandakan juga puasanya menjadi batal. Depan belakang sudah otomatis. Sudah otomatis juga. Makanya kentut di kolam renang itu membatalkan puasa. Kenapa? Ya meskipun secara etika ngapain juga kita kentut di kolam renang. Ketika kita di kolam renang kan mohon maaf, belakang kita itu kan tutup ya. Ada penutup otomatisnya gitulah. Dan nggak seperti keran masjid. Kalau keran masjid kan lama dipakai, dol dia kan. Tapi itu ciptaan Allah jadi awet. Ini katup otomatis. Air nggak masuk. Tapi kalau kita kentut, kan katupnya kebuka. Ketika katup kebuka, memperbesar peluang air masuk ke dalam. Maka batal. Maka depan dan belakang, mohon maaf, ini mesti saya jelaskan. Hanya boleh beristinja, membersihkan najis, baik setelah buang air kecil atau setelah buang air besar, hanya boleh menggunakan perut tangan. Mohon maaf. Akan batal kalau ada sedikit saja bagian jari yang masuk. Baik laki-laki ataupun perempuan. Mohon maaf, istri di rumah juga begitu, harus disampaikan. Kalau selesai buang air kecil, kemudian mau istinja, hanya boleh beristinja menggunakan perut tangan. Kalau sampai ada sedikit saja bagian jari yang masuk ke dalam, batal. Karena itu tadi poin pertama, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga tubuh, tapi sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Misalnya ada jamaah yang bertanya, Ustaz, kalau kita nggak sengaja makan sarapan pagi gimana Ustaz? Ya nggak batal. Ya meskipun agak dicurigai gitu. Ayo tiap pagi kok lupa gitu. Atau lupa kok satu porsi gitu ya. Lupa satu porsi pula lupanya.